Korja memang terus berbuah. Jadi, saya memang suka merawat tanaman. Kamu bisa lihat buah di sini. Dan kalau turun ke bawah, ada banyak daun yang semakin tua saat kamu turun. Dan yang di bagian bawah ini sebenarnya tidak banyak berperan, benar-benar. Kamu bisa lihat yang ini agak rusak. Dan sebagian besar fotosintesis terjadi pada daun-daun penting di bagian atas. Jadi, setiap minggu, saya selalu membuang setengah lusen daun dari setiap tanaman. Dan itu saja sudah membuat mereka tetap rapi. Dan kamu bisa mengangkatnya. Saya tahu beberapa dari kalian suka melakukan ini. Saya tidak perlu melakukannya di sini karena saya punya banyak ruang. Tapi kamu bisa lihat bagaimana tanaman zukini bisa ditopang. Kamu bisa memasang tongkat yang kokoh dan mencari cara untuk mengikat batang utamanya ke tongkat itu. Keuntungan lain dari membuang daun bagian bawah adalah kadang-kadang tanaman zukini melakukan ini, yaitu mengeluarkan tunas samping di pangkal. Dan itu berpotensi menjadi tanaman zukini baru yang sedang berkembang. Jadi, saya perlu menekan dengan jari saya. Lihat, itu mulai berakar. Tunas-tunas ini harus dipotong, karena jika dibiarkan, mereka akan menghasilkan buah. Dan dari situlah buah zukini yang kebesaran itulah yang tiba-tiba Anda temukan di bagian bawah tanaman zukini Anda. Jadi itu bagus untuk dijadikan kompos. Lalu ada varietas lain di sini yang ingin saya sebutkan, yaitu Defender yang merupakan varietas agak lama. Dan ada satu lagi bernama Firenze yang saya temukan tahun ini. Dan Anda bisa lihat, saya menemukan buahnya memiliki kualitas yang sangat bagus. Bentuknya lebih panjang dan ramping, warnanya hijau lebih gelap dan mengkilap. Dan sebenarnya, keunggulan lain dari Firenze adalah tidak terlalu banyak duri atau tonjolan di batang daunnya, yang biasanya bisa cukup tajam saat Anda memetiknya. Di sini kita punya dua varietas bit yang saya pikir akan Anda anggap menarik. Jadi, yang ini adalah Fleming Barrel. Saya baru menemukannya tahun ini untuk pertama kalinya. Anda bisa lihat ini ditanam beberapa bibit sekaligus. Dan di dalamnya ada pola yang indah, sebagian besar kuning dan oranye, tapi juga sangat manis. Dan Anda bisa melihat cincin-cincinnya dengan sangat jelas di sana. Itulah moon rings, satu lingkaran untuk setiap fase bulan. Dan kemudian, hyoja di sini lagi-lagi ditanam serumpun. Kamu bisa lihat akarnya bagus. Tapi lihat perbedaan ukurannya saat kita semakin dekat ke jalur. Sekarang yang ini memang benar-benar perlu dipanen. Kalau aku bisa memutarnya dan melihatnya sebentar. Jadi, kamu bisa mengambil satu dari rumpun yang ditanam serumpun, itu tidak mengganggu yang lainnya. Dan lingkarannya sangat jelas terlihat di sini, seperti itu. Dan bit ini juga sangat manis. Tapi ini menarik karena saya memperhatikan bagaimana bit yang tumbuh di pinggir tumbuh lebih besar daripada yang di tengah, karena mendapatkan kelembapan dari jalur di sekitarnya.